Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan nge-review jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal pertama yang akan kita review adalah jurnal nasional yang akan disampaikan oleh saudari Fatmawati. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Enjoy this video! Di sini saya akan mereview jurnal nasional dengan judul Pengaruh Return on Equity, Earning per Share, Firm Size, and Operating Cash Flow terhadap return saham yang ditulis oleh Ayu Nurhayani Aisyah dan Kastawan Mandala dengan volume 5 nomor 11 yang dipublikasikan di e-Journal Manajemen Unut pada tahun 2016. Latar belakang dari jurnal ini yaitu tujuan didirikannya sebuah perusahaan ialah untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya yang kemudian digunakan untuk melanjutkan usaha perusahaan tersebut dan mendanai segala kebutuhan perusahaan. Modal adalah salah satu faktor yang penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Bagi calon investor yang rasional, keputusan investasi saham harus didahului oleh suatu proses analisis terhadap faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi return saham. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh return on equity, earning per share, firm size, dan operating cash flow terhadap return saham. Metodologi yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu dengan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Perusahaan Indeks Kompas 100 periode 2011 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampel dari penelitian ini sebanyak 22 perusahaan. Metode penelitian yaitu desain penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, return on equity menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,083 lebih dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,22575 dengan arah positif sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham. 2. Earning per share menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,027 kurang dari 0,05 dan koefisien sebesar minus 0,00010 arah negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa earning per share tidak berpengaruh terhadap return saham. Ketiga, firm size menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,066 lebih dari 0,05 dan koefisien sebesar minus 0,6450 dengan arah negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap return saham. 4. Operating cash flow menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,012 kurang dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,05689 dengan arah positif sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa operating cash flow berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama kelebihan, di mana kelebihan di sini memaparkan dengan jelas latar belakang dari permasalahan. Penulis dapat mengembangkan beberapa poin kecil. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yaitu bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan objek yang lebih luas, tidak hanya pada indeks Kompas 100 tetapi juga perusahaan-perusahaan di sektor lainnya, dan menambahkan satu atau lebih variabel lain, baik faktor internal maupun eksternal.
perusahaan yang lebih mempengaruhi return saham. Kesimpulan, return on equity berpengaruh positif tidak signifikan atau dengan kata lain tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan indeks Kompas 100 periode 2011 sampai 2015. Earning per share berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan indeks Kompas 100 periode 2011 sampai 2015. Firm size berpengaruh negatif tidak signifikan atau dengan kata lain tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan indeks Kompas 100 periode 2011 sampai 2015. Operating cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan indeks Kompas 100 periode 2011 sampai 2015. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal internasional yang akan dibahas oleh Saudari Wulan Putri Lestari. Di video kali ini saya akan nge-review jurnal internasional yang berjudul The Effect of Price to Book Value, Dividend Payout Ratio, Return on Equity, Return on Asset, and Earning per Share towards Stock Return of LQ45 for the period of 2006 until 2011. Autor Inka Natasha dan Hagaina Bukit, Volume 2, Nomor 2, Publikasi Review Integrative Business and Economic Research, tahun 2013. Review jurnal ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Yang pertama akan kita review adalah latar belakang. Di sini latar belakangnya adalah kehadiran pasar modal di bidang keuangan memberikan dampak penting bagi perusahaan dan investor. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat menghimpun dana melalui pasar modal untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan investor dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi dan memperoleh keuntungan. Setiap investor pasti ingin mendapatkan return yang tinggi dari investasinya. Untuk memperoleh return yang tinggi, investor membutuhkan informasi yang cukup dari emiten yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan berisi banyak informasi tentang perusahaan. Itu juga dapat diringkas menjadi rasio keuangan. Beberapa penelitian menemukan bahwa rasio keuangan berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh price to book value, dividend payout ratio, return on equity, return on asset, dan earning per share terhadap return saham. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kausal distributif yang menganalisis situasi masa lalu dan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah setiap perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 selama periode 2006 hingga 2011. Jumlah populasi adalah 96 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Tidak semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh PBF terhadap return saham sebagai variabel dependen sebesar 4,349618. Artinya, ada pengaruh positif PBF terhadap return saham. Signifikansi variabel adalah 0,0000 yang lebih rendah dari alfa 5%. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan PBF terhadap return saham. Yang kedua, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh DPR terhadap return saham sebagai variabel dependen adalah 2,131190. Artinya, ada pengaruh positif DPR terhadap return saham. Signifikansi variabel ini adalah 0,0363 yang lebih rendah dari alfa 5%. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan DPR terhadap return saham. Yang ketiga, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa IPS berpengaruh terhadap return saham sebesar 2,131190. Hal tersebut menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif terhadap return saham. Signifikansi variabel ini adalah 0,0011 yang lebih rendah dari alfa 5%.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan EPS terhadap return saham. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, pada bagian literatur, penelitian telah membuat penjelasan yang cukup lengkap dan jelas mengenai hal-hal yang terikat dengan penelitian. Yang kedua, daftar pustaka yang digunakan sudah cukup untuk mendukung penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PBF, DPR, ROA, dan EPS berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau return saham, sedangkan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang kedua, model regresi kedua menunjukkan bahwa semua variabel signifikan dan berpengaruh positif terhadap return saham. Yang ketiga, PBF, DPR, ROE, ROA, dan EPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan taraf signifikansi 5%. Dan yang keempat, model regresi kedua menunjukkan bahwa PBF, DPR, dan IPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan taraf signifikansi 5%. Segitu dulu video review jurnal dari kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Oh iya, jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Bye-bye!